Wah, novel siapa tuh? Ini novel punya aku. Oh, punya kamu. Aku mau pinjem dong. Gak boleh, novelnya masih baru. Takutnya rusak. Terus aku juga belum selesai baca itu novel. Loh, kok gak boleh? Pelit banget sih. Lagian, pinjem sebentar doang. Gak akan aku bawa ke rumah juga. Pinjem dong. Janji deh gak akan rusak. Ih, gak boleh. Kok kamu maksa sih? Ini juga kan novel punya aku sendiri. Jangan maksa dong. Ada apa nih ribut-ribut? Ini nih si Mei. Aku mau pinjem novel doang kok malah gak dibolehin. Pelit banget sih. Yups, bener banget. Itu termasuk pelanggaran HAM, ada di pasal 28H ayat 4 yang berbunyi, setiap orang yang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Kalau kamu pinjam dan MIPA enggak mengizinkan tapi kamu tetap maksa, itu juga bisa disebut tindakan pencurian loh. Ada di pasal 362 KUHP tentang pencurian, yaitu barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 60 juta rupiah. Wah, gitu ya. Ternyata ada pasal-pasalnya. Aku gak tahu. Maafin aku ya, Mei. Tadi aku sempat maksa buat pinjam. Iya, gak apa-apa Mut. Nanti kamu boleh pinjam kok kalau aku udah selesai baca novel ini. Makasih, Meifa. By the way, aku kurang paham nih tentang HAM. Boleh kalian jelasin lebih jauh nggak? Iya nih, aku juga kurang paham. HAM itu apa sih dan adakah pasal yang memuat tentang HAM? Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Pasal yang memuat tentang HAM ada di pasal Undang-Undang Dasar nomor 28 sampai 28J. Ciri-ciri HAM itu seperti apa? Ciri-ciri HAM yaitu yang pertama adalah hakiki. Artinya, hak tersebut telah dimiliki oleh manusia sejak lahir. Garis besarnya, HAM merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan untuk manusia. Oleh karena itu, apabila HAM dihapuskan, maka harus meniadakan manusia itu sendiri. Yang kedua, yaitu universal. HAM bersifat universal, artinya keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia, tidak terbatas oleh apapun dan tanpa pengecualian. Dengan demikian, dimanapun keberadaan manusia, HAM tetap harus dijunjung tinggi. HAM juga tidak memandang kedudukan baik berdasarkan ras, suku, agama, status, usia, dan sebagainya. Setiap manusia berhak hidup dan memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Yang ketiga, tetap. HAM bersifat tetap, artinya HAM akan terus melekat pada diri seseorang manusia karena hak tersebut merupakan anugerah Tuhan yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Hak ini tidak dapat dihilangkan dan diambil secara sepihak karena hak tersebut akan selalu ada pada diri manusia. Yang keempat, utuh. Ciri-ciri HAM yang terakhir adalah bersifat utuh, artinya hak tersebut tidak dapat dibagi karena setiap manusia memiliki hak yang utuh. Misalnya hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan hak lainnya. Apa macam-macam HAM? Hak asasi pribadi seperti hak hidup, hak bebas bergerak, hak bebas menyatakan pendapat, hak bebas aktif dalam satu organisasi, dan hak bebas untuk memilih, memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai aturan di negaranya. Ada juga hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, dan hak asasi peradilan, yang dimana seseorang berhak
mendapatkan pembelaan hukum dan persamaan perlakuan di hadapan pengadilan. Apa yang dimaksud pelanggaran HAM dan bentuk pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM adalah tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Bentuk pelanggaran HAM yaitu melakukan penganiayaan, melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Apa saja contoh pelanggaran HAM di Indonesia dan di kehidupan sehari-hari? Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang pertama, pembersihan PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Yang kedua, penembakan misterius terjadi pada tahun 1982 sampai 1986. Yang ketiga, tragedi Talang Sari yang terjadi pada tahun 1989. Yang keempat, tragedi Rumah Gedung Aceh pada tahun 1989 sampai 1998. Yang kelima, pembunuhan Marsina terjadi pada tahun 1993. Yang keenam, tragedi Trisakti pada tahun 1998. Yang ketujuh, penculikan aktivis 97-98. Yang kedelapan, tragedi Semanggi 1 dan 2 pada tahun 1998 sampai 1999. Contoh pelanggaran HAM di kehidupan sehari-hari yaitu seperti seorang siswa dengan sengaja mengejek, mencemooh, terus seorang guru memberikan sebuah hukuman ataupun sanksi terhadap anak muridnya secara fisik, seperti ditendang, dijewer, dan lain sebagainya. Terus ada seorang guru yang telah membeda-bedakan muridnya yang ada di sekolah, baik itu dari segi kekayaan, kepintaran, ataupun perilaku murid tersebut. Wah, jadi hak asasi manusia tuh seperti itu ya? Iya, oleh karena itu kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak boleh sewenang-wenang kepada orang lain, karena setiap orang itu tanpa terkecuali mempunyai haknya masing-masing. Makasih ya Dela, Fajri, berkat kalian kita bisa paham apa itu HAM. Sama-sama, semoga setelah penjelasan tentang HAM bisa menjadi pelajaran untuk kita nanti lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertingkah laku kepada orang lain, lebih bisa menghargai dan menjaga perasaan orang lain.